Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono melepas liarkan 31 penyu hijau ke perairan Bali. Produser dan sutradara film Sepeda Presiden mengunjungi Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Kegagalan adalah hujan deras, maka keberhasilan adalah matahari yang bersinar. Kamu butuh keduanya untuk melihat indahnya pelangi. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Kamis 13 Januari 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono melepas liarkan 31 penyu hijau ke perairan Bali. Maka dari itu pentingnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peran dari kelangsungan hidup penyu hijau bagi ekosistem di laut. Semakin melindungi penyu hijau dapat meningkatkan populasi ikan dan tentunya dapat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Demikian ungkapan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono bersama jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali saat melepas liarkan 31 ekor penyu hijau hasil sitaan di Pantai Kuta Badung. Kenapa hal ini kita lakukan? Perlu kita ketahui bersama bahwa penyu hijau ini termasuk binatang yang dilindungi dan sangat langka. Dari Pak Ketua BKSDA menyampaikan bahwa sudah 5 tahun penyu ini nggak masuk Bali, Pak. Dan ini semoga menjadi pertanda baik bahwa ekosistem di laut sudah mulai hidup lagi. 31 penyu tersebut merupakan hasil tangkapan dan sitaan Lanal Denpasar pada tanggal 30 Desember 2021 di perairan Pulau Serangan Denpasar, Bali. Di kesempatan yang sama, Kepala BKSDA Bali Dr. R. Agus Budi Santosa menyampaikan ucapan dan apresiasi kepada jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Denpasar yang telah berhasil menggagalkan penangkapan penyu hijau di Bali. Lantamal 6 dan Lembaga Penyediaan Tenaga Angkatan Laut menggelar pelatihan seleksi calon prajurit TNI Angkatan Laut tahun 2022. Kegiatan pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan dasar-dasar aturan terkait penerimaan calon prajurit kepada peserta latihan sehingga dapat bekerja secara profesional, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Demikian keterangan Ketua Tim Kepala Lembaga Penyediaan Tenaga Angkatan Laut atau Lapetal, Ketua Tim Lapetal Letkol Laut Plaut Adi Surono saat menggelar pelatihan di Gedung Sultan Hasanuddin Panitia Daerah Seleksi Penerimaan Calon Prajurit TNI Angkatan Laut tahun 2022. Lantamal 6 Makassar yang telah ditunjuk sebagai Panda maupun Panpus mengemban tanggung jawab untuk mampu menyelenggarakan seleksi sesuai dengan aturan dan standarisasi yang telah ditetapkan. Kehadiran tim Lapetal merupakan langkah dan solusi tepat guna memberikan pencerahan terhadap peraturan dan ketentuan terkini, baik aspek kesehatan, kesamaptaan, psikologi, mental ideologi, administrasi maupun tes akademik. Untuk itu, atas nama segenap prajurit dan PNS Lantamal 6, saya mengucapkan terima kasih atas terrealisasinya program pelatihan ini. Demikian ungkap Wakil Komandan Lantamal 6, Kolonel Marinir Marsono. Produser dan sutradara film Sepeda Presiden mengunjungi Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut. Halo, Boskus. Produser Avicenna Subli dan sutradara film Sepeda Presiden Hestu Saputra berkunjung ke Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur. Kehadiran kedua insan perfilman nasional ini disambut Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono yang didampingi oleh Sekdis Penal Kolonel Laut Plaut Antonius Widya Utomo dan Kasubdis Multimedia dan Counter Opini Kolonel Laut Khusus Paseh Mawardi.
Produser film yang sudah malang melintang di dunia perfilman menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut sudah banyak menghasilkan karya film yang bertemakan keangkatan lautan. Film adalah media yang sangat produktif dalam menyampaikan informasi, namun perlu sosialisasi yang masif agar lebih merakyat dan mengena di hati masyarakat. Produser yang sukses dengan film Laskar Pelangi ini juga tertarik bekerja sama untuk memproduksi film tentang kemaritiman. Lebih lanjut dikatakan bahwa kita harus benar-benar menjadikan Indonesia sebagai negara maritim untuk Indonesia hari ini dan untuk selamanya. Itu bukan hanya dikatakan dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan lebih banyak lagi film-film tentang kemaritiman. Sepeda untuk anak Indonesia. Demi menjalin silaturahmi antar kelembagaan, dan Pushidrosal menerima kunjungan Kepala Badan Informasi Geospasial di Anjungan Utama Pushidrosal. Kepala Badan Informasi Geospasial Profesor Dr. Rerum Naturalium Muhammad Aris Marfai dan staf mengadakan kunjungan kerja ke Pusat Hidrooseanografi TNI Angkatan Laut serta diterima langsung Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetyawan beserta pejabat utama Pushidrosal di Anjungan Utama Pushidrosal Ancol Timur, Jakarta Utara. Kunjungan tersebut bertujuan sebagai media silaturahmi antar kelembagaan serta untuk mempererat kerjasama antara kedua institusi yang selama ini telah terjalin dengan baik. Kepala Badan Informasi Geospasial menyampaikan bahwa pihaknya berkeinginan untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan Pushidrosal. Terlebih kedua institusi memiliki tugas pokok yang saling bersinggungan. Pushidrosal dan BIK selama ini telah beberapa kali mengadakan kerjasama pemetaan di masa lalu diantaranya dalam survei DMRM dan MRAP, serta survei landas kontinen dan lainnya. Demi menyambut prajurit baru, Lanal Morotai melaksanakan upacara dan tradisi pengenalan di lapangan apel Mako Lanal Morotai. Bertempat di lapangan apel Mako Lanal Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai, Letkol Laut Pelaut Amin Wibowo, pimpin upacara penerimaan dan tradisi bagi prajurit baru yang telah menyelesaikan pendidikan pertama Angkatan Kedua tahun 2021 di Kodiklat TNI Angkatan Laut Satdik 3 Sorong. Dalam sambutannya, dan Lanal Morotai berpesan kepada Bintara dan Tamtama remaja agar cepat menyesuaikan diri, mawas diri, mandiri, melaksanakan perintah pimpinan atau atasan dengan baik, penuh rasa tanggung jawab serta menjauhi semua tindakan yang melanggar hukum. Demi meningkatkan herd immunity, TNI Angkatan Laut menggelar vaksinasi di beberapa daerah di Indonesia. Kebut capaian vaksinasi di Provinsi Kalimantan Selatan, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin menggelar vaksinasi maritim COVID-19 untuk dosis pertama maupun kedua dengan sasaran masyarakat yang tinggal di Rusunawa, Kelurahan Teluk Kelayan, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Komandan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Herbiantoko menyampaikan bahwa selama pandemi COVID-19 masih ada Lanal Banjarmasin yang berkomitmen untuk terus menggelar vaksinasi secara merata untuk mendukung program pemerintah menuju kekebalan komunal bagi masyarakat. Membaur dengan masyarakat setempat, tim vaksinasi yang merupakan tenaga kesehatan dari Balai Pengobatan Lanal Banjarmasin berhasil memvaksin 96 warga, terdiri dari usia remaja, pelajar dan manusia lanjut usia, dengan menggunakan jenis vaksin Sinovac tanpa adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Sementara itu, tenaga kesehatan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru kembali gencarkan serbuan vaksinasi maritim, kali ini menyasar pemukiman warga nelayan pesisir di Desa Rampalama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Desa Rampalama merupakan pemukiman yang padat penduduk serta sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan pembeli ikan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dikhususkan untuk tahap 2 dan diikuti oleh masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi pertama sebelumnya. Dari Pulau Kalimantan kita menuju ke Kepulauan Riau. Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Karimun kembali menggelar serbuan vaksinasi maritim. Kali ini menyasar anak-anak berusia 6 hingga 11 tahun di Sekolah Dasar Darul Jannah Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Vaksinasi yang bekerjasama dengan UPT Puskesmas Karimun
Dimulai dari tahap dosis pertama menggunakan vaksin jenis Sinovac Bio Farma, anak-anak sangat antusias dalam mengikuti vaksinasi. Meskipun demikian, orang tua dan pengurus sekolah yang belum divaksinasi juga dapat mengikuti vaksinasi maritim ini. Menuju ke Nias, Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias bekerja sama dengan Puskesmas Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan melaksanakan serbuan vaksinasi maritim dengan sasaran keluarga besar Lanal Nias di Gedung Balai Pengobatan Lanal Nias. Jenis vaksin yang digunakan kali ini adalah AstraZeneca, Sinovac, dan Moderna. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Balai Pengobatan Lanal Nias, Letda Laut Kesehatan Dr. Muhammad Agung Bagaskoro. Berita terakhir dari Balai Kesehatan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dan Puskesmas Belinyu, kembali melaksanakan serbuan vaksin kepada masyarakat maritim dengan menyasar kepada siswa-siswi sekolah dasar bertempat di SDN 1 Belinyu dan SDN 3 Belinyu, Kabupaten Bangka. Dan Lanal Babel Kolonel Laut Laut Fajar Hernawan mengatakan, serbuan vaksin maritim kembali digelar oleh tim kesehatan Lanal Babel, namun kali ini diperuntukkan untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun, di mana sekarang para siswa-siswi sekolah dasar sudah melaksanakan tatap muka di sekolahnya masing-masing. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jales Veva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.